Konflik lahan antara Kepenghuluan Suak Temenggung dan Kepenghuluan Padamaran yang berada di Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir Riau yang terjadi saat ini berujung panjang. Yang mana persengketaan lahan tersebut tidak ada selesainya, masih persoalan tapal batas antar dua desa. Diketahui belakangan ini bahwa lahan yang bersengketa itu adalah merupakan kampung tinggal dan bukan hutan belantara. Artinya kampung tersebut ada yang memiliki dan sesuai bukti surat dan juga bukti lain sebagai pendukung, yaitu adalah kuburan atau kuburan nenek mereka yang disampaikan oleh Nazamuddin yang pernah menempati kampung tersebut, sehingga menimbulkan persoalan baru. Nazamuddin juga merupakan saksi sejarah atas desa yang dianggap saat ini bersengketa, dan ia sangat paham di mana yang dikatakan hutan belantara, padahal itu adalah kampung tinggal sebagaimana bukti-bukti yang ia ceritakan. Kesaksian Nazamuddin bin Adam itu disampaikan kepada media pada beberapa hari yang lalu. Bahkan ia juga menjelaskan yang sebenarnya pada waktu itu kampung tinggal itu adalah desa Suak Temenggung dan dulu adalah namanya kampung bukan desa. Dari penjelasan yang ia sampaikan pada saat itu, dan ia siap bertanggung jawab. Dari beberapa poin yang disampaikan Nazamuddin kepada media, akhirnya media menemui penghulu Padamaran yang baru menjabat saat ini untuk mengetahui lebih lanjut terkait lahan yang saat ini bersengketa. Atau mungkin sama sekali ada keterlibatan penghulu Padamaran, sebab ia adalah selaku pimpinan desa yang ditemui pada Sabtu siang 15 Oktober 2022. Berikut keterangan penghulu Padamaran selengkapnya. Kelompok tani yang saat ini lahan itu mengalami persengketaan, yang informasinya lahan yang dikelola oleh Lubis itu merupakan lahan yang bersangkutan yang hanya dikelola sebatas hak pakai. Dalam hal itu sejauh mana penghulu mengetahui persoalan ini? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sedikit yang bisa saya sampaikan untuk bisa dapat dipahami mengenai masalah izin hak pakai melalui kelompok tani yang dulu pernah saya olah. Nah, mengenai masalah lahan kelompok tani itu tidak ada dikatakan hak pakai, karena yang saya olah pada waktu itu saya mengerti sekali bahwasanya keberadaan lahan yang ada di kelompok tani tersebut di situ ada dari pihak desa Suak Temenggung. Jadi jika lahan kelompok tani itu masuk di areal wilayah Suak Temenggung, maka lahan kelompok tersebut itu menjadi milik masyarakat Suak Temenggung. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Baik, penghulu membenarkan bahwa lahan yang waktu itu diolah merupakan tanah yang sudah bertuan, hanya saja digunakan sebagai kelompok tani yang waktu itu mengerjakan lahan tersebut. Ya, saya mengetahui bahwasanya ya saya pribadi, atuk saya itu makamnya di Suak Temenggung. Yang saya olah itu berdekatan dengan makam atuk saya. Baik. Jadi maka dari itu ada baiknya kalau lahan itu diolah untuk digarap bercocok tanam padi saat itu gitu. Baik, jadi untuk luas areal yang waktu itu diolah berapa kilo ataupun berapa hektar, Pak Penghulu? Lebih kurang 40 hektar waktu itu. Yang saat ini mengalami persengketaan. Persengketaan antara Kepenghuluan Padamaran dan Suak Temenggung. Jadi kalau bagi saya lahan kelompok tersebut, kalau itu haknya Suak Temenggung, fakta kebenarannya ya silahkan ambil gitu oleh orang masyarakat Suak Temenggung, memang hak miliknya. Kalau misalnya itu ada bersengketa dengan Padamaran, saya bertujuan waktu mengelola lahan tersebut bukan ini jadi rebutan antara Padamaran dan Suak Temenggung. Setahu saya usulan dari awal itu oleh atas nama Atuk Ajis itu untuk diolah supaya orang kampung lama tersebut bisa kembali, dan alhamdulillah sekarang ini pemiliknya. Ya alhamdulillah, itu harapan saya dari dulu itu lahan itu kalau bisa diteruskan dan dimanfaatkan untuk cocok. Baik, saat ini kan lahan tersebut sudah
menemui tuannya ataupun tuan yang memiliki tanah tersebut saat sekarang sudah berada di lokasi, bahkan menyatakan tentang hak kepemilikan mereka. Ya, Apa tanggapan dari Pak Penghulu terhadap riuhnya persoalan yang saat ini, yang mana tanah yang sudah bertuan itu ditumbuhi surat yang sama di lokasi yang sama? Ini pemerintah desa bagaimana menyikapi persoalan ini? Ya. Apa yang menyebab dari pemerintah desa sehingga tumbuh surat di tanah yang sudah bertuan? Ya, begini, saya kalau mengenai masalah kisruh antara pihak Suak Temenggung Bedamaran tentang surat keberadaan hak milik Bedamaran, di zaman itu saya tidak tahu siapa penghulunya, juga saya tidak tahu. Nah, saya kemarin itu ada di posisi kelompok itu bertujuan untuk bercocok tanam padi saja, dan tidak tahu siapa hak kepemilikan di surat itu yang sebenarnya. Baik, jadi dalam hal ini penghulu membenarkan bahwa tanah yang dikelola berbentuk semak belukar waktu itu sudah bertuan dan sudah memiliki keabsahan surat yang jelas, seperti itu ya penghulu? Kalau info dari atuk kita itu Ajis, itu lahan sudah ada bertuan. Jadi waktu itu saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa ya siapapun tuannya nanti mereka lah sebagai pemiliknya. Saya di sini hanya sebagai membuka lahan untuk bercocok tanam padi. Rugi dari siapa, Pak? Dan itu lahan-lahan siapa sebenarnya? Sehingga ini jadi sengketa kan? Iya. Kalau Pak Lubis di mana dia dapat lahan itu ke pemerintahnya sebelum zaman saya sekarang ini. Zaman siapa itu, Pak? Zamannya Pak Ali Marwil. Pak Ali Marwil, Pak, ya? Ya, Penghulunya? Penghulunya Pak Ali Marwil. Jadi Pak Lubis ini dulu mengganti rugi. Cuman mengganti rugi pihak pertamanya saya pun juga nggak tahu, karena ada beberapa orang yang diganti rugikan. Kalau yang pertama dulu setahu saya atas nama Pak Lalan itu. Sama Pak Lalan? Iya. Itu berapa luasan hektarnya yang diganti rugikan Pak Lalan ke Pak Lubis kepada Pak Lalan, Pak? Kalau Pak Lubis ini kalau nggak salah saya lebih kurang mungkin di atas 6 hektar yang diganti rugikan. 6 hektar. Itu per hektarnya berapa, Pak, diganti rugikan sama Pak Lubis? Itulah saya tidak tahu berapa yang diganti rugikan, karena masalah surat menyuratnya kan saya waktu itu tidak. Lahan yang dikelola waktu itu sudah bertuan atau hutan belukar atau hutan belantara? Nah, perlu saya jelaskan, lahan kelompok tersebut itu belukar. Bahkan nggak semuanya belukar, hanya semak-semak gegasan biasa saja. Di tahun berapa itu penghulu? Di tahun 2013 Di saat itu penghulu berkapasitas sebagai apa dalam pengelolaan lahan tersebut? sebagai kelompok tani. Jadi kronologisnya begini, itu ada pihak dari Suak Temenggung, beliau sudah almarhum, yang bernama Ajis. Atu Ajis ini salah satunya sesepuh pada waktu itu di Suak Temenggung. Jadi beliau waktu itu meminta kepada saya agar ujung lahan persawahan beliau itu untuk diolah. Jadi saya tidak bisa menjanjikan pada waktu itu, tapi alhamdulillah ujung lahan dari Atu Ajis tersebut alhamdulillah ada anggaran untuk pengelolaan lahan kelompok tani. Tapi lahan kelompok tani tersebut bertujuan agar orang kampung lama Suak Temenggung itu bisa meneruskan lahan yang dibersihkan. Suak Temenggung kampung lama itu pernah ditinggalkan. Apa sebabnya kampung itu ditinggalkan, Pak? Kampung Suak Temenggung itu. Apa sebabnya sehingga itu ditinggalkan? Memang atuk kita asli orang Suak Temenggung. Kalau penyebab ditinggalkannya itu kita nggak begitu tahu persis. Cuman dulu sejarahnya itu ada musim wabah. Musim wabah, akhirnya Wabah apa itu, Pak? wabah katakanlah sejenis kayak penyakit gitu ya. Jadi sehingga masyarakat yang ada di situ berusaha untuk meninggalkan kampung tersebut agar jangan kena wabah tersebut gitu. Lintas tempat terkait persoalan yang saat ini menjadi konflik antar warga.
Ya, kami berupaya untuk masalah ini mediasi antara kedua belah pihak, penghulu Suat Temenggung dan Bedamaran. Dan sekarang ini kalau terkait dengan masalah tapal batas, tentunya di situ orang-orang yang lama yang tahu di mana-mana titik koordinatnya. Kalau saya ini masih baru, saya tidak tahu mana tapal batasnya, itu Suat Temenggung atau Bedamarannya gitu. Baik. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Handoko, Metro Terkini melaporkan.